Yo brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Di video kali ini gue bakal membahas tentang match ke-35 melawan Newcastle United di St. James Park. Pertandingan ini tentu sangat menentukan buat kita karena kemenangan melawan Newcastle United akan membuat kita kokoh berada di peringkat 4, yang berarti kita selangkah lebih pasti untuk mengamankan UCL spot di musim depan. Bagaimana setup game di pertandingan kali ini? Siapa aja yang akan menjadi key player dan berapa prediksi skor di pertandingan ini? Bakal gue bahas tuntas di video kali ini. Tonton sampai habis, dan buat kalian yang baru join jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Taruh pendapat kalian kira-kira bagaimana pertandingan ini akan berjalan di kolom komen di bawah. Kita mulai aja, jangan kemana-mana. Come on Blues. Yes, saat ini Newcastle dan Chelsea memiliki poin yang sama-sama 63 poin dengan goal difference yang sama 21, dan tentunya pertandingan kali ini adalah another final di Premier League ya. Jadi akan sangat menentukan siapa yang bisa merangsek ke 4 besar ditentukan dalam pertandingan kali ini. Tentunya Chelsea memiliki tren yang lebih positif dibandingkan Newcastle United ya, karena di matchday ke-34 Newcastle ini ditahan imbang oleh Brighton 1-1 ya di kandangnya Brighton. Dan Chelsea baru aja berhasil lolos ke partai finalnya UEFA Conference League setelah berhasil mengalahkan Djurgården dengan skor 1-0 dan agregat 5-1 ya tadi malam. Yang unik dari pertandingan di UEFA Conference League itu adalah Maresca menurunkan banyak pemain muda ya. Ada George Chempong, ada Reggie Walsh, ada Terry George, dan yang paling menarik adalah Reggie Walsh, di mana di pertandingan tadi malam menjadi salah satu debut full Reggie Walsh ya di Chelsea dan di kompetisi Eropa, dan menjadi salah satu pemain termuda di Chelsea yang berhasil debut di pertandingan Eropa. Pertandingan melawan Djurgården ini cukup meyakinkan. Hampir di seluruh lini Chelsea menguasai pertandingan, berhasil melesakkan 17 shoot ya dengan 65% penguasaan bola. Ditambah lagi penampilannya Reggie Walsh yang luar biasa, dan menurut gua Reggie Walsh ini bisa menjadi salah satu alternatif buat musim depan ya, ketika Palmer sedang tidak berada di form terbaiknya. Tapi di pertandingan Premier League tentu para pemain muda ini akan diistirahatkan di bangku cadangan, karena kita butuh starting 11 terbaik Chelsea di musim ini untuk menghadapi Newcastle United yang di musim ini bermain cukup impresif ya, terutama di paruh musim kedua. So far Newcastle United ini hanya mengalami 1 kekalahan aja dari 10 pertandingan terakhir. Dan tren yang terjadi tapi di Newcastle United ini cukup decline, karena di pertandingan terakhir dia berhasil ditahan imbang Brighton 1-1. Dan Chelsea sedang mengalami tren yang sebaliknya. Permainan Chelsea sedang bagus-bagusnya. Dari 5 pertandingan terakhir, kita berhasil memenangkan 5 pertandingan terakhir dengan skor yang cukup impresif ya. Terutama Chelsea berhasil mengalahkan Liverpool di Stamford Bridge di pekan lalu, dan itu menjadi menurut gue salah satu trigger untuk membangkitkan semangat para pemain Chelsea untuk fight di UCL spot untuk musim depan. Menurut gue formasinya pasti akan fix sama seperti minggu lalu. Cuma mungkin akan ada sedikit perbedaan ya, karena permainan Newcastle ini sangat eksplosif, sangat
agresif dan punya daya jelajah yang tinggi. Walaupun bisa dibilang Newcastle dan Liverpool ini adalah tim dengan tipe yang sama ya, permainan yang sangat cepat dan bermain dari sisi sayap. Tapi menurut gue Newcastle United ini punya lini tengah yang sedikit lebih baik daripada Liverpool. Karena di situ dia punya Bruno Guimaraes yang bisa mendistribusikan bola lebih fasih lagi dibanding pemain tengahnya Liverpool ya. So far Bruno Guimaraes ini sudah berhasil menciptakan 4 gol dan 6 assist ya. Jadi cukup impactful permainannya. Problem yang terjadi di Newcastle adalah kurang konsistennya lini belakang mereka ya, yang menyebabkan mereka sering on off dalam setiap pertandingan ya. Di lini depan Newcastle United ini menurut gue sangat mengerikan dengan adanya Isak yang saat ini menjadi salah satu kandidat untuk menjadi top skor di Premier League ya. Saat ini Isak berhasil mengumpulkan 23 gol ya sepanjang 34 match. Hanya terpaut 5 gol dengan Mohamed Salah yang berada di posisi top skor saat ini ya. Isak sendiri ini bermain sangat impresif, punya agility yang sangat bagus, balance body yang sangat bagus, dan skill finishing yang menurut gue di atas rata-rata di musim ini. Di antara para striker lain, bahkan Isak ini berhasil mengungguli Haaland karena di musim ini Haaland diterpa oleh badai cedera ya. Jadi dia tidak bisa bermain secara konsisten. Dan Isak bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pertahanan Chelsea ya. Kita mulai aja. Ini dia starting 11 yang akan dimainkan di pertandingan kali ini. Di posisi goli akan tetap berdiri kokoh Robert Sanchez yang di beberapa pertandingan terakhir bermain sangat impresif. Dan semoga di pertandingan matchday 35 ini Robert Sanchez bisa kembali menampilkan permainan terbaiknya ya. Di backline 4 di posisi sebelah kiri tentu akan diisi oleh Marco Correa, Liva Colwill, Trevor Chalobah, dan Moises Caicedo yang akan tetap menjadi inverted wingback maju ke posisi midfield dan mempertahankan midfielder bersama dengan Lavia. Di posisi midfield akan diisi oleh Enzo Fernandez dan Romeo Lavia yang akan bahu-membahu bersama Caicedo untuk mengamankan lini tengah Chelsea ya. Karena rekor pertandingan di kandangnya Newcastle United ini menjadi salah satu yang terburuk buat Chelsea di musim ini ya. Karena kita kemarin sempat kalah 2-0 di EFL Cup ya melawan Newcastle di kandangnya. Dan Newcastle sendiri mencatatkan rekor yang cukup baik, 7 kemenangan dari 11 laga melawan Chelsea di St. James Park. Karena itu menurut gue pasukan di lini tengah ini harus benar-benar fokus untuk meredam serangannya Newcastle dan merebut bola ya. Mungkin kita akan memainkan sedikit possession yang lebih banyak karena salah satu cara untuk meredamnya itu adalah dengan mempertahankan bola. Tapi kalau melihat permainannya Eddie Howe, itu pasti dia akan mengarahkan para pemainnya untuk melakukan high pressing. Berarti di mana para pemain Chelsea tidak akan memiliki waktu yang banyak untuk menahan bola ya. Jadi kemungkinan besar bola akan terus mengalir dan semoga kita tidak melakukan banyak kesalahan dalam transformasi serangan. Di lini serang itu akan ada duo winger kita di sebelah kiri, Madueke yang bermain sangat impresif sejak dipasang di wing kiri ya. Di posisi nomor 10 tetap akan diisi oleh Cole Palmer, di sebelah kanan akan diisi oleh Pedro Neto karena kita juga butuh kemampuan Pedro Neto untuk mengacak-ngacak pertahanannya Newcastle ya dan membantu turun untuk membantu pertahanannya Chelsea karena
pasukan di lini tengah ini memang benar-benar harus difokuskan, dan salah satu yang bisa membantu dalam melakukan transformasi ini adalah Pedro Neto yang menurut gue masih punya keinginan dan kekuatan fisik untuk maju dan kembali untuk bertahan ya. Di posisi striker akan tetap diisi oleh Nicholas Jackson. Karena walau bagaimanapun Nicholas Jackson ini tetap akan punya fungsi untuk mendistribusikan bola ya, dan meng-create peluang melawan Newcastle United ini. Dan semoga gue berharap di pertandingan ke-35 ini lini depannya Chelsea ini lebih agile, mungkin bisa punya inovasi dalam melakukan serangan ya, terutama Cole Palmer yang saat ini sudah mulai menemukan formnya lagi, dan adanya ruang yang akan terjadi di pertandingan ini untuk Cole Palmer mengembangkan permainannya ya, karena seperti yang kita tahu dengan adanya Lavia di sisi tengah akan membuat Enzo Fernandez bermain lebih melebar, yang berarti Cole Palmer memiliki ruang yang cukup untuk melakukan eksplorasi ya. Semoga dengan adanya kesempatan itu Cole Palmer bisa meng-create GA di pertandingan kali ini. Dan bagaimana Chelsea akan melakukan setup play di pertandingan ini sangat penting menurut gue, karena tentunya Eddie Howe pasti sudah punya antitesis untuk permainan Chelsea. Dan semoga Maresca juga memiliki plan B di pertandingan ini. Karena menurut gue pasti pertandingan ini akan berlangsung sangat ketat. Duel di lini tengah ini menjadi salah satu faktor kunci ya untuk penguasaan bola dan mengembangkan permainan di matchday ke-35 ini. Tentunya Eddie Howe dan pasukannya pasti tidak akan mau kalah di St. James Park ya, dan pasti akan terjadi baku hantam, mungkin skor besar di pertandingan ini, karena secara attack Newcastle ini menjadi salah satu tim terbaik di Premier League dengan adanya Isak. Tapi secara defense Newcastle ini menjadi salah satu lumbung gol ya di Premier League. Jadi harapan gue semoga Chelsea bisa mengimbangi permainan Newcastle melawan tim yang saat ini sama-sama sedang perform bagus, dan ini menjadi salah satu ujian ya. Dan gue yakin harusnya Chelsea bisa mengatasi Newcastle di pertandingan kali ini, karena kondisi mental para pemain juga sedang sangat baik ya, setelah kemarin berhasil mengalahkan Liverpool 3-1 dan berhasil masuk ke final UEFA Conference League. Siapakah yang akan menjadi key player di pertandingan kali ini? Menurut gue Cole Palmer tetap akan menjadi salah satu kunci di pertandingan ini, apalagi melawan Newcastle. Biasanya Cole Palmer ini memiliki spirit yang berbeda, karena kita tahu di match di first half-nya musim ini Cole Palmer berhasil melesakkan gol ke gawangnya Newcastle ya. Gue berharap di pertandingan kali ini Cole Palmer akan melakukan hal yang sama. 1 gol, 2 gol, assist, apapun itu gue yakin Cole Palmer bakal menjadi salah satu pemain yang membedakan di pertandingan kali ini. Tentu gue berharap Chelsea bisa menang di pertandingan ini. Gue gak akan muluk-muluk. Menurut gue pertandingan kali ini akan dimenangkan Chelsea dengan skor 2-1. Gol akan dicetak oleh Cole Palmer dan kemungkinan Pedro Neto yang mungkin akan melakukan beberapa attempt dari luar kotak penalti, dan kita berharap semoga tendangan Pedro Neto ini bisa on point dan melesak ke gawangnya Newcastle United. Siap-siap, kita akan melakukan pertandingan yang menurut gue cukup sulit ya buat ditaklukkan, tapi bukan berarti kita tidak mungkin untuk mengalahkan Newcastle United. Di beberapa kesempatan juga kita berhasil mengalahkan Newcastle United. St. James Park ini gue rasa akan menjadi salah satu arena battle yang menjadi saksi ya buat kita semua bahwa Chelsea berhasil masuk ke UCL spot buat musim depan.
Semoga pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik, pertandingan yang seru ya buat kita, apalagi dengan akhirnya kemenangan Chelsea di pertandingan ini. Semoga Sanchez tidak melakukan blunder dan lini bertahan kita bisa mempertahankan kesolidan defense di beberapa pertandingan terakhir ya. Gue cukup deg-degan sih sebenarnya dengan pertandingan ini, tapi gue cukup optimis dengan kondisi Chelsea saat ini dan semoga Maresca bisa melakukan pergantian yang tepat ya, seperti beberapa pertandingan sebelumnya ya. Kita tunggu besok Chelsea melawan Newcastle di St. James Park. Silahkan tulis di komen kira-kira prediksi kalian mengenai pertandingan ini atau skor yang akan terjadi di pertandingan kali ini ya. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video gue berikutnya. Tetap di channelnya Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen karena support kalian akan sangat berarti buat gue ya. Tetap dukung Chelsea, once a blue, always be blue, the Chelsea.